Sunan Muria, dakwah dari puncak keheningan di tanah Hawa. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Nusantara, tak semua cahaya datang dari pusat kekuasaan. Sebagian cahaya justru menyala dari tempat sunyi, dari lereng gunung, dari desa-desa kecil yang jauh dari gemerlap istana. Dan dari sanalah seorang wali besar memilih jalannya. Namanya Sunan Muria. Ia bukan wali yang gemar tampil di pusat kota. Ia bukan pula ulama yang mengejar kemasyhuran. Namun dakwahnya mengalir, perlahan menyusup ke hati rakyat jelata. Seperti embun pagi yang jatuh tanpa suara, namun menghidupkan tanah yang kering. Jejak keturunan, jiwa kesunyian Sunan Muria dikenal dengan nama Raden Umar Said. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga, wali besar yang dikenal dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Namun, meski lahir dari darah seorang wali agung, Raden Umar Said tidak ingin hidup dalam beang-beang ayahnya. Ia memilih jalan berbeda. Jika Sunan Kalijaga berdakwah melalui seni, wayang, dan keraton, maka Sunan Muria memilih gunung, ladang, dan rakyat kecil. Ia percaya Islam bukan hanya untuk bangsawan dan pedagang besar, tetapi untuk petani, nelayan, dan kaum miskin yang hidupnya bergantung pada hujan dan tanah. Menjauh dari keramaian, mendekat ke hati Gunung Muria berdiri kokoh di utara Jawa. Lerengnya terjal, hutannya lebat, desa-desanya terpencil. Di sanalah Sunan Muria menetap, bukan karena ingin bersembunyi, tetapi karena ia tahu di sanalah manusia paling jujur hidup. Di sanalah keikhlasan diuji oleh kerasnya alam. Dan di sanalah Islam bisa tumbuh tanpa paksaan. Ia tidak datang membawa ancaman neraka. Ia datang membawa teladan hidup. Dakwah tanpa mimbar. Sunan Muria tidak berdiri di mimbar megah. Ia berdiri di pematang sawah, duduk di gubuk bambu, berjalan bersama petani dan nelayan. Ia mengajarkan Islam melalui perilaku. Ketika menanam padi, ia mengajarkan kesabaran. Ketika memanen hasil bumi, ia mengajarkan syukur. Ketika gagal panen, ia mengajarkan tawakal. Baginya, iman tidak lahir dari kata-kata panjang, tetapi dari hidup yang jujur dan bersih. Gamelan, tembang, dan pesan langit. Sunan Muria memahami satu hal penting. Rakyat Jawa mencintai seni, maka ia pun berdakwah melalui tembang dan gamelan. Tembang-tembang ciptaannya sederhana, mudah diingat, dan syarat makna. Salah satunya adalah Sinom dan Kinanti, yang berisi pesan tentang moral, kesabaran, dan ketakwaan. Tanpa disadari, orang-orang menyanyikan tembang itu di ladang, di rumah di perjalanan, dan Islam pun masuk ke hati mereka tanpa mereka merasa digurui. Keteladanan yang mengguncang. Ada kisah tentang Sunan Muria yang sangat dikenal. Suatu hari, seorang pencuri tertangkap basah di desa. Warga ingin menghukumnya. Marah, emosi, murka. Namun Sunan Muria mendekat. Ia tidak membela kejahatan, namun ia bertanya dengan lembut, apakah ia mencuri karena serakah atau karena lapar? Pertanyaan itu menghentikan amarah warga. Pencuri itu menangis. Ia mengaku keluarganya kelaparan. Sunan Muria lalu memberi makan pencuri itu, memberinya pekerjaan, dan membimbingnya perlahan. Dari seorang pencuri, lahirlah seorang manusia baru. Islam yang memanusiakan. Inilah Islam yang dibawa Sunan Muria. Islam yang tidak memukul, tetapi merangkul. Islam yang tidak memaksa, tetapi memberi contoh. Islam yang tidak menakut-nakuti, tetapi menyentuh nurani. Ia percaya hati manusia lebih mudah terbuka jika diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai objek dakwah. Ujian kehidupan dan KEI Istiqamahan. Hidup di gunung tidak mudah. Cuaca dingin, akses terbatas, hidup serba sederhana. Namun Sunan Muria tidak pernah mengeluh. Ia makan apa yang dimakan rakyat. Ia tidur di rumah sederhana. Ia bekerja dengan tangannya sendiri. Bagi Sunan Muria, ulama yang sejati adalah yang hidupnya sama dengan umatnya. Warisan yang tak pernah padam. Ketika Sunan Muria wafat, ia dimakamkan di lereng Gunung Muria, tempat yang ia cintai sepanjang hidupnya. Namun dakwahnya tidak pernah mati. Hingga kini,
ajaran kesederhanaan, toleransi, dan kebijaksanaannya masih hidup di tengah masyarakat Jawa. Namanya disebut dengan hormat. Makamnya diziarahi dengan khidmat dan kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi. Cahaya dari ketinggian. Sunan Muria mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk membawa cahaya, kita tidak harus berdiri di tengah sorotan. Kadang, cahaya paling terang justru lahir dari tempat paling sunyi, dari gunung yang jauh, dari hati yang ikhlas, dari dakwah yang penuh cinta. Dan dari sanalah, Islam tumbuh bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai jalan hidup. Demikianlah kisah singkat Sunan Muria yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan kisah Sunan Muria ini, bisa kalian benarkan melalui kolom komentar. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar saya bisa selalu memberikan tontonan yang menghibur dan memberikan motivasi kepada kalian.